Apalagi sih? Gimana ya, Mimi? Mama, ini apa sih yang ini loh? Apa sih nanya terus? I'm so happy to go to Nasima Elementary School located on 53 Puspanjalo Selatan Street, Semarang. Under the Nasima Islamic Education Foundation, which was founded in 1994, Nasima Elementary School has complete and educate facilities. So it makes me comfortable in studying. In Nasima Elementary School, I learned the application of nationalism and religious with a friendly and dedicated teacher. Bismillahirrahmanirrahim. Wallaili idza yaghsha. In pandemic situation like this, I'm still able to learn from home online with fun guided by competent teachers in their fields and technology literate. Therefore, the online learning feels like learning for real. This is really amazing. مقام ربه jannatan. Nah, berarti kan anak-anak saat kita Stop it, stop it. Oh, that hurts. Meow, meow, meow. Learning resources are also very easy to get. A module for each subject all available on Nasima School application and website. In normal conditions, I can participate in many school activities such as study tours, outbound, lunch, exhibition performance, Pare English Camp, Singapore English Camp, and many more. My school also has many achievements as a character education piloting school, champion in Lomba Budaya Mutu, classroom Muri Record, ISO 9001 2015 certified, and Microsoft Showcase School. I'm proud to be part of Nasima Elementary School family.
Di kesempatan kali ini, kita akan mengikuti acara sosialisasi persiapan kegiatan belajar mengajar semester genap SD Nasima, tahun pelajaran 2020-2021. Adapun susunan acaranya, yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan lagu nasional Indonesia Raya, Mars, dan himne Nasima. Penjelasan dari narasumber, dilanjut dengan sesi tanya jawab. Dan terakhir, doa penutup. Untuk acara pembukaan, marilah kita buka acara kali ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan himne Nasima. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu, untuk berikutnya yaitu acara inti, yaitu tentang sosialisasi persiapan kegiatan belajar mengajar semester genap tahun pelajaran 2020-2021 yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SD Nasima, Bapak Tri Yunita Raharjo SPD. Bagi peserta acara yang ingin menyampaikan pertanyaan, nanti bisa chat melalui Q&A, kemudian akan dijawab oleh Pak Tri Yunita Raharja setelah pemaparan selesai. Terima kasih. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah yang mana di pagi hari ini kita semua diberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Dan pada pagi hari ini mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk kegiatan acara sosialisasi persiapan KPM Master Genap tahun ajaran 2020-2021 bisa berjalan dengan baik. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba yang insya Allah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Yang terhormat Ketua Pengurus DPI Nasima Dr. Indarti Bradisiwi MPD beserta jajarannya yang mana pada hari ini mengikuti via daring. Yang terhormat Ibu Direktur Eksekutif Ibu Mila Kristanti SPD MM beserta jajarannya, dan juga di hari ini juga mengikuti secara daring. Serta Bapak Ibu guru wali kelas 1 yang juga menemani Bapak Ibu orang tua murid via daring pada pagi hari ini. Bapak Ibu orang tua murid yang saya hormati, alhamdulillah hari ini untuk menyambut tahun ajaran 2020-2021 kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan persiapan KPM semester genap, yang mana kita akan menyambut dengan namanya new normal era. Naik Pak. Bapak Ibu, ada isu yang berkembang di masa pandemi COVID-19 ini, isu nasional, kemudian ada isu sampai isu daerah, sampai isu tingkat yang paling bawah yaitu tingkat kelurahan, di mana jumlah orang terinfeksi masih terus meningkat. Yang ini kita tidak tahu sampai kapan akan menurun jumlah kasus orang terinfeksi virus corona, yang mana kalau kita mengamati di beberapa daerah khususnya Kota Semarang, kita melihat perkembangan melalui DKK Kesehatan Kota Semarang itu selalu meningkat di beberapa kecamatan, yang mana ini termasuk hal yang informasi yang selalu berkembang yang kita dapatkan. Kemudian sektor pendidikan juga selalu terdampak. Kemudian permasalahan yang timbul selama PJJ juga masih terus bermunculan, yang mana ini selalu tanpa henti permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian pemerintah akhirnya memberikan kebijakan pendidikan nasional, yang mana ini sudah tertera di dalam SKB 4 Menteri. Ini sudah ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri.
yang mana kebijakan ini terkait dengan bagaimana panduan penyelenggaraan pembelajaran di semester genap. Ini ada secara panduan ada 41 halaman yang tertera di peraturan ini. Ini di beberapa akan saya ambil secara hal yang penting saja. Next, Pak. Nah, ini dasar kebijakan SKP 4 Menteri, di mana yang pertama adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat ini menjadi prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Yang kedua, tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial juga menjadi pertimbangan dalam pemenuhan layanan pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Kemudian ini skema kebijakan dari nasional yang mana mulai tahun ajaran besok, tahun ajaran di semester genap di Januari 2021, ini ada skema kebijakan penyelenggaraan pembelajaran yang mana ini ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan untuk bisa menyelenggarakan pembelajaran di semester genap. Ini terkait dengan berkembangnya atau masukan-masukan dari orang tua murid sampai ke tingkat nasional, yang mana ini kemudian SKP 4 ini menyampaikan skema penyelenggaraan pembelajaran. Yang pertama ini terkait saya informasikan bahwa jika Pemda atau Kanwil atau kantor Kemenak memberikan izin, maka satuan pendidikan akan memeriksa termasuk persetujuan dari komite dan perwakilan. Dan ini juga oke, maka setuju semuanya, maka orang tua setuju, maka kita akan memberikan kuesioner kepada orang tua bagaimana memberi persetujuan terkait dengan pembelajaran tatap muka. Maka pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan akan berlangsung secara bertahap. Tetapi jika pemerintah daerah baik provinsi maupun kota menyatakan tidak boleh di tahun atau di semester genap besok, maka peserta didik tetap melanjutkan pembelajaran dari rumah secara penuh, yaitu pembelajaran secara daring. Nah, ini kunci utama ada di pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah mengizinkan, tidak mengizinkan, maka pembelajaran di semester genap maka tidak diperbolehkan untuk tatap muka. Next, Pak. Panduan KBM tatap muka di masa pandemi. Ini ada panduan, ada masa transisi 2 bulan pertama. Jika ini bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jika pemerintah daerah mempersetujui untuk pembelajaran tatap muka, yaitu kondisi kelas. Yang pertama, kondisi kelas harus bagaimana? Minimal jaraknya adalah 1,5 meter. Kemudian jumlah maksimal peserta didik per ruang kelas itu 5 dari standar 5 yang biasanya kita kerjakan. Kalau biasanya kita satu kelas itu 28, maka satu kelas itu dibagi menjadi 2, yaitu 14 per kelasnya. Jadi ini ada standar yang standarnya dirubah menjadi separuh dari standar seperti biasanya. Kemudian jadwal pembelajaran. Sistem pembelajaran nanti dibuat secara shifting, yaitu ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kemudian perilaku wajib yang harus dipenuhi ketika kita belajar tatap muka adalah menggunakan masker, kemudian cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menerapkan etika batuk dan bersin. Kemudian untuk kondisi medis satuan pendidikan harus bagaimana? Sehat, semua harus sehat. Jika mengidap comorbid harus dalam kondisi terkontrol. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19, termasuk pada orang yang serumah atau dengan warga sekolah. Kemudian untuk kantin, ya alhamdulillah untuk Dinas SMA kita tidak ada kantin, jadi memang tidak diperbolehkan. Ini tempat berkumpulnya banyak orang. Kemudian kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler
untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler selama tatap muka itu tidak diperbolehkan. Kecuali apa? Olahraga yang tidak menggunakan peralatan bersama. Seperti itu. Kemudian bisa menjaga jarak. Ini ada basket maupun voli yang tidak diperbolehkan. Kemudian kegiatan pembelajaran lain bagaimana? Tidak diperbolehkan adanya kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan, orang tua menunggu siswanya di sekolah. Kemudian istirahat di luar kelas, pertemuan dengan orang tua murid dan sebagainya, ini yang tidak diperbolehkan. Kemudian pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, ini contoh syarat-syarat kalau di dalam bentuk meme ini seperti ini syarat yang sekolah diperbolehkan untuk tatap muka berdasarkan SKB 4 Menteri. Kemudian bagaimana setelah ada kebijakan SKB Menteri, sekolah Nasima akhirnya membuat kebijakan sekolah Nasima, yang mana kebijakan-kebijakan ini tetap yang pertama harus sesuai dengan regulasi atau kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah. Kemudian kita ada lagi Dinas Pendidikan Kota Semarang. Jika itu sudah, maka kita akan membentuk Satgas yang ada di yayasan dan Satgas yang ada di unitnya masing-masing. Kalau SD nanti sudah ada, kita sudah membentuk Satgas yang ada di unit SD, yang mana ini diketuai oleh Ibu Ria Budi Azhari beserta tim yang lainnya. Kemudian kebijakan yang ketiga adalah menyiapkan hardware, yaitu dengan penambahan dan pengaturan sarana prasarana sekolah. Ini harus ditambah dan diatur lebih baik untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka. Kemudian menyiapkan software, yaitu apa? Kurikulum. Kemudian dan standar operasional prosedur tentang protokol kesehatan. Ini kita sudah mempersiapkan untuk persiapan seperti itu. Kemudian berkomunikasi dan mengembangkan kerjasama dengan distrik, Dinkes, Dinas Kesehatan, serta dengan orang tua murid. Kemudian sosialisasi tentang kebijakan dan SOP protokol kesehatan, yang hari ini kami menyampaikan sosialisasi tentang kebijakan sekolah Nasima. Kemudian akan kita melaksanakan secara bertahap tentang pembelajaran level maupun frekuensinya. Nah, ini contoh skema persiapan sekolah, ini tidak jauh dari apa yang diskemakan oleh SKB 4 Menteri. Nah, kalau kita ada izin nasional, kita sudah misalnya izin nasional menyatakan ada, izin nasional sekarang diperbolehkan. Tetapi di izin Pemda sampai sekarang ada informasi yang terakhir, Bapak Ibu tahu kemarin saya mendapatkan edaran dari Gubernur untuk izin pembelajaran tatap muka di semester besok tidak diperbolehkan untuk tingkat TK, SD, SMP maupun lainnya. Kemudian ada izin dari orang tua. Jika Pemda misalnya boleh, dinas boleh, maka harus ada izin orang tua, persetujuan orang tua untuk terkait dengan pembelajaran tatap muka. Maka kalau ini sudah izin semuanya, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan di sekolah Nasima. Nah, ini contoh persiapan hardware yang sudah kita siapkan, yaitu desain kursi per individu dengan prinsip jaga jarak 1 sampai 1,5 meter. Kapasitas di kelas hanya 50%. Sudah sampaikan tadi, standar biasa 100%, kita buat 50%. Kemudian pengaturan jarak keluar masuk juga kita atur, penyediaan cuci tangan, penyediaan alat pengukur suhu, kemudian mengatur area sekolah, perpus hall dan sebagainya, dan kemudian pengaturan lingkungan dan sarana kita melakukan penyemprotan secara berkala dan mengoptimalkan fungsi unit kegiatan sekolah. Nah, ini contoh ini foto-foto yang kita sudah siapkan, jarak-jarak, kemudian mengukur suhu, kemudian cuci tangan, kemudian wastafel di area tempat bermain juga kita pasang, wastafel di depan kelas sudah kita siapkan juga, kemudian ruang kelasnya berjarak sudah kita siapkan, penyemprotan juga kita sudah lakukan secara berkala,
Walaupun tidak hadir, tidak ada murid, tetapi kita selalu mengadakan penyemprotan. Nah, ini jalur yang kita buat biar tidak terjadi satu arah, tetap. Kemudian tangga, kita ada tangga yang turun, ada tangga yang naik, itu dibedakan. Unit usaha UKS dan semuanya kita sudah siapkan. Kemudian kalau tadi hardware kita sudah siapkan, maka kita akan menyiapkan yang berikutnya adalah software-nya. Software-nya yaitu terkait dengan kurikulum dan SOP protokol kesehatan. Untuk kurikulumnya kita menyiapkan dengan namanya blended learning, yaitu pembelajaran secara daring maupun secara luring, yang mana ini dibuat secara shifting. Kemudian untuk pembelajaran luringnya nanti akan diutamakan untuk pembimbing khusus secara langsung untuk beberapa mata pelajaran. Kemudian pengaturan jadwal dan sebagainya sudah kita siapkan. Tahap awal yang kita siapkan untuk tatap muka, jika nanti Pemda mengizinkan, maka kelas A tinggi terlebih dahulu yang kita ujian. Kemudian ada protokol kesehatan, ini mulai protokol dari individu sampai protokol kesehatan terkait dengan berangkat sekolah, di dalam sekolah, kemudian di dalam nanti pulang sekolah, kita sudah menyiapkan protokol-protokol kesehatan seperti itu. Dan ini semua guru juga ada sendiri, murid sudah ada sendiri, security ada, CS juga ada, kita ada protokolnya masing-masing. Yang mana ini perlu dibaca dan dipahami oleh seluruh warga sekolah. Kemudian bagaimana kita menuju new normal era? Yang pertama adalah kita selalu bisa memperkuat kerjasama antara siapa? Antara sekolah dan orang tua. Yang mana ini bagian dari pendidikan. Kalau hanya diserahkan ke sekolah, orang tua tidak terlibat, tidak mungkin pelaksanaan menuju normal itu bisa berlangsung. Untuk sekolah, kalau sekolah selalu kita menyiapkan yang namanya hardware dan software. Kemudian untuk orang tuanya, kita mohon orang tua untuk bisa menyiapkan putra-putrinya bagaimana menyambut new normal era dengan beberapa hal yang nanti perlu disiapkan. Kemudian memahami protokol kesehatan yang sudah ditetapkan dan mematuhi dan tidak menyepelekan. Kemudian selalu menjaga komitmen, kejujuran, kedisiplinan untuk keselamatan bersama. Kemudian persiapan yang perlu dibiasakan untuk secara pribadi, kesehatan pribadi itu ada satu masker harus sesuai dengan standar. Kemudian ada cadangan masker. Kalau pakai masker itu minimal itu harus ganti adalah 3-4 jam harus ganti masker. Kemudian bisa juga disarankan untuk menggunakan face shield. Kemudian yang kedua, hand sanitizer dan tisu antiseptik yang selalu ada dan tersedia yang kita bawa setiap hari. Kemudian alat-alat makan, minum, dan alat ibadah harus milik pribadi dan tidak boleh dipinjamkan atau ditaruh atau ditinggal di sekolah. Kemudian pembiasaan baru. Apa pembiasaan baru? Jelas memakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, dan patuhi SOP protokol kesehatan. Nah, ini contoh prepare tas siaga COVID yang mana ini yang harus disiapkan oleh seluruh warga sekolah, tidak hanya guru, tidak hanya murid, tetapi CS dan sebagainya harus menyediakan ini. Ini beberapa hal rujukan dari Rumah Sakit RSDM maupun dari PMI Indonesia atau Palang Merah Indonesia. Ini beberapa hal yang berbeda. Nah, bagaimana jika nanti penyambut new normal era ini kita ada tahapan KBM, kegiatan belajar mengajar tatap muka. Yang kita prioritaskan pertama adalah kelas tinggi. Kalau di tingkat SMA ada kelas 12, kalau tingkat SMP ada kelas 9, kalau di SD ada kelas 6. Ini kita lakukan seminggu sekali dengan durasi 3 jam di sekolah. Jadi maksimal 3 jam di sekolah. Dan kemudian jika ini sudah dilaksanakan, mana kita akan evaluasi dan tindak lanjut. Jika ini baik,
semua menaati protokol kesehatan dan berjalan dengan lancar, maka kita tingkatkan kelas berikutnya, yaitu kelas 5, yang mana kita akan lakukan selama 2 kali dalam seminggu. Ini waktunya juga sama 3 jam dalam sehari. Kemudian kita evaluasi dan kita lanjuti. Kemudian jika ini bagus, maka akan nanti lanjut ke berikutnya. Nah, sampai kondisi aman, nyaman, maka akan ditambah ke level yang paling rendah, yaitu sampai kelas 1. Nah, ini perlu berapa evaluasi atau berjenjang. Nah, tapi jika belum ada, jika belum bisa dilaksanakan dengan baik, maka akan diperlakukan pola sebelumnya, akan kembali ke pola awal lagi. Misalnya kelas 5 belum bisa jalan, maka akan kembali lagi, kelas 4-nya belum bisa, maka akan kembali kelas 6 lagi. Seperti itu. Kemudian kurikulum KBN tatap muka. Tahap awal KBN tatap muka diawal dengan memahami dan simulasi SOP protokol kesehatan yang diprioritaskan untuk mata pelajaran diprioritaskan untuk mapel utama yang membutuhkan bimbingan langsung dari Bapak Ibu guru. Nah, jika ini semua bisa dilakukan, tapi harus ada izinnya sudah terpenuhi. Kalau belum ya belum bisa. Kemudian protokol kesehatan umum yang dilakukan di sekolah, yaitu nanti ada pendataan kesehatan harian, yaitu screening kesehatan bagi guru, tendik dan peserta didik, cek berkala data COVID-19 yang ada di lokasi terdekat atau lokasi orang tua murid, lokasi Bapak Ibu guru dan tendik. Kemudian pengaturan peserta didik belajar di sekolah, luring maupun daring secara bergantian. Nanti juga ada pengaturan jarak dengan prinsip physical distancing. Kemudian protokol umum yang diberlakukan di sekolah. Nah, ini protokol umum yang dijalankan di sekolah adalah harus ada koordinasi dengan vaskes terdekat, yaitu bekerjasama dengan puskesmas, rumah sakit terdekat, maupun dengan dokter-dokter atau perawat yang berkompeten di bidangnya. Kemudian nanti juga ada pelatihan-pelatihan tentang bagaimana penanganan dalam jika ada warga sekolah terkena dengan COVID-19. Kemudian mengajak warga sekolah untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ini sangat penting, ini perilaku yang harus diterapkan, harus dilakukan menjadi kebiasaan sampai seterusnya. Karena perilaku bersih dan sehat ini bagian dari kebutuhan manusia. Mengajak warga sekolah senantiasa, yang paling penting adalah kita bisa mengajak semua warga sekolah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Esa. Dan jika semuanya itu kita bisa lakukan, tapi jika semuanya ada perizinan dari Pemda atau dinas terkait. Jika semester genap perizinannya belum terpenuhi, nah ini Bapak Ibu orang tua perlu ketahui, jika semua perizinannya belum terpenuhi, artinya perizinan dari pemerintah daerah itu belum ada, maka KBM akan kita lakukan secara daring, tetap seperti kita lakukan di semester 1. Kemudian kita sebagai Bapak guru atau sekolah Nasima, kita akan melaksanakan pembelajaran daring terbaik dan kita selalu upayakan terbaik untuk peserta didik. Kemudian kita juga butuh kerjasama antara peserta didik atau orang tua dengan guru atau sekolah, yang mana kita jalin dan terus kita tingkatkan agar bagaimana pembelajaran di SD Nasma bisa jalan dengan baik yang sesuai dengan kebutuhan dan membentuk karakter nasionalis agamis. Nah, ini Bapak Ibu guru ada foto-foto kegiatan yang mana kita selalu mengadakan kegiatan terbatas untuk meningkatkan sumber daya manusia khususnya guru dalam pembelajaran. Kita bagaimana membuat PPT yang menarik, kemudian bagaimana membuat video pembelajaran yang menarik, dan tak lupa ini ada sinergitas antara orang tua dan sekolah dalam mengetahui bagaimana mengajarkan pembelajaran mengaji di sekolah dan bisa mempraktekkan juga di rumah dengan orang tua dan peserta didik. Oke, terakhir pesan dari Ibu
Nah, ini selalu mengupayakan menjaga iman, aman, ya, dan imun, dan dengan pola perilaku hidup bersih, sehat dimanapun dan kapanpun. Dan jangan lupa istirahat cukup, makan dan olahraga dengan teratur. Demikian dari saya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa bertanya. Insya Allah saya akan menjawab semampu saya dengan dan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke MC. Baiklah Pak TY, terima kasih untuk pemaparannya. Kemudian untuk sesi tanya jawab, di sini sudah ada satu penanya yang nanti akan dijawab oleh Pak TY. Oh iya, Bapak Ibu, orang tua murid yang kami hormati, untuk acara kali ini kita akan menyediakan form yang nanti di-share oleh wali kelas, di mana form itu dapat digunakan oleh Bapak Ibu orang tua murid untuk memberikan saran, masukan, ataupun pertanyaan yang sekiranya dalam kesempatan ini belum bisa dijawab secara tuntas. Begitu nggih? Untuk penanya sudah ada Pak TY, ini dari Ibu Irma. Pertanyaannya adalah, maaf, kalau orang tua belum mengizinkan, bagaimana untuk menyikapinya? Karena SK Gubernur Jateng pun masih menganjurkan sekolah tatap muka untuk diundur. Begitu, Pak TY? Matur nuwun Mama Irma. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kita ada skema bagaimana menjalankan kebijakan pembelajaran tatap muka, dan kita tidak lepas yang namanya yang paling utama itu dari nasional, dari pemerintah pusat. Kalau dari pemerintah pusat kita sudah ada SKB 4 Menteri yang mana sudah memperbolehkan untuk pembelajaran tatap muka. Dan pembelajaran tatap muka ini diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah. Jadi nasional sudah setuju diperbolehkan, maka tahap berikutnya adalah pemerintah daerah. Jika pemerintah daerah menyatakan tidak setuju, belum diperbolehkan, maka pembelajaran tatap muka dimanapun itu tidak boleh. Jadi ini kita harus mengikuti kebijakan dari pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian misalnya pemerintah daerah itu menyetujui diperbolehkan, maka ke tingkat berikutnya adalah ke Dinas Pendidikan Kota Semarang. Nah, Kota Semarang bagaimana? Setuju, maka akan berlanjut ke Kesatuan Pendidikan, yaitu di SD Nasma. Jika SD Nasma dinas sudah menyatakan setuju, maka SD Nasma tinggal satu persetujuan. Persetujuan dari mana? Dari orang tua. Dan nanti kita akan memberikan kuesioner kepada orang tua terkait dengan persetujuan pembelajaran tatap muka. Jika memang orang tua tidak menyetujui, semuanya hampir misalnya 90% tidak menyetujui pembelajaran tatap muka, maka pembelajaran tatap muka di SD Nasma juga tidak diperbolehkan, karena kita ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui, karena memang kesehatan dan keselamatan bersama menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pembelajaran di sekolah Nasma. Demikian dari saya. Terima kasih untuk jawabannya. Begitu nggih Mama Irma dan orang tua murid yang lainnya. Sekali lagi kami sampaikan bahwa nanti kami akan memberikan form kepada orang tua murid melalui wali kelas masing-masing, di mana form tersebut dapat digunakan untuk menuliskan pesan ataupun saran yang terbaik untuk sekolah kita tercinta. Begitu juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum dapat disampaikan di kesempatan hari ini. Ya. Oh iya, Pak TY, ini masih ada pertanyaan susulan, bagaimana Pak? Boleh. Ya. Pertanyaan berikutnya dari Mama Jihan. Nah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya tentang antar jemputnya bagaimana ya Pak? Nah, pertanyaan yang sangat singkat, tapi sangat bermakna dan mewakili orang tua murid lainnya. Monggo Oke. Pak TY. Matur nuwun Mama Jian. Terima kasih. Ini pertanyaan yang baik dan ini jadi hal yang sangat penting karena jika pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan di sekolah nasimah khususnya di unit SD. Tetapi kalau memang tidak bisa, maka apapun pembelajaran di tatap muka, kalau sudah kebijakan pemerintah daerah tidak mengizinkan, maka benar-benar tidak bisa. Tapi seandainya Mama Jian bertanya, bagaimana jika antar jemput sekolah nasimah itu sudah menjalankan tatap muka. Nah, untuk masalah antar jemput, kita tetap masih menunggu tentang kebijakan. Kita punya lembaga, jadi lembaga ini tidak bisa kita putuskan bersama. Tetapi masukan dan saran nanti seandainya kita minta tatap muka, Bapak Ibu, orang tua Kusuma Jian bisa menyarankan bagaimana tentang antar jemput. Tentang antar jemput ini kita utamakan, kita prioritaskan kepada orang tua dulu. Jadi kita belum bisa melaksanakan antar jemput dari sekolah karena dengan pertimbangan banyak hal. Tetapi kalau Mama Jian mau memberikan saran dan sebagainya, boleh nanti sampaikan ke sekolah. Tapi untuk sementara untuk antar jemput dari sekolah nasimah, seandainya Mama Jian, ini kalau nanti terjadi tatap muka, kita berikan dulu kepada orang tua terlebih dahulu seperti itu. Jadi kalau nanti ada pertimbangan lain ya kita akan sampaikan di kemudian hari ini. Tapi sementara kita akan fokus dulu bagaimana perizinan atau pelaksanaan perizinan tentang pembelajaran tatap muka khususnya di Kota Semarang atau Jawa Tengah. Demikian. Ya, berarti tetap dalam pertimbangan dan saran dari orang tua murid begitu ya Pak TY ya. Bagaimana baik dan amannya. Nah, cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada orang tua murid yang sudah berkenan untuk bergabung dan meluangkan waktunya. Semoga kegiatan hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Selanjutnya, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua murid dan kita lanjutkan untuk acara penutup. Kita tutup acara pada pagi hari ini dengan doa, surat Al-Asr dan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tutup dengan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam sehat selalu dan sukses dalam berkarya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.